Oke, Bung Rocky, ada satu perkembangan yang menarik ini saya kira ya, dan sebenarnya semua orang sudah tahu, tapi enak juga kalau kita bisa minjem mulutnya seorang politisi sekelas Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, yang dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah menyodorkan nama-nama nama Gibran untuk jadi pasangannya Ridwan Kamil katanya gitu, dan dia sendiri tanya apakah Pak Jokowi akan cawe-cawe, ya kata dia waktu presiden kemarin cawe-cawe, nanti juga pasti cawe-cawe, kan itu udah bukan hal yang baru. Ini menarik, dan kemudian ada bantahan. Sekarang yang membantah langsung adalah eh, ya tokoh PSI yang sekarang jadi staf khususnya Pak Jokowi, Kris Natali. Kalau sebelumnya kan selalu koordinator staf khusus yang jadi juru bantahnya itu. Iya, saya biasanya nggak percaya pada si Abu nih, teman saya Hmm. juga. Iya, Abu iya, iya. Bakar, Iya, iya, Sekjen iya. PKS. Tetapi Hmm. buat hal yang semacam ini, semua Hmm. orang percaya pada ucapan dari Abu Bakar PKS nih. Karena Iya. dia yang paling mengerti lika-liku politik Jokowi kan. Kan itu Hmm. intinya kan. Ya Iya, Grace iya. kan Hmm. datang sebagai new kids on the block yang Iya, berupa iya. membantah hal yang semua Hmm. orang tahu. Jadi tanpa tanpa mereka bertengkar antara Grace dan Abu Bakar pun publik udah tahu bahwa memang Jokowi idenya adalah cawe-cawe terus dan nggak Yes. mungkin Kaisang itu nggak disuruh oleh Jokowi kan. Itu hal yang simpel aja. Ngapain Grace mesti membantah hal yang simpel? Justru jadi konyol. Dan Hmm. orang tahu bahwa Grace memang dipakai untuk mengucapkan untuk membantah sesuatu yang udah jelas. Jadi Grace dipakai untuk membantah sesuatu yang udah jelas. Iya, iya. Nah, tetapi yang saya kira yang menarik itu sekarang, kendati Pak Jokowi sudah menyodorkan nama Kaisang sebagai pasangan dari Ridwan Kamil, partai-partai seperti kita bahas sebelumnya, termasuk Golkar juga tentu sekarang ini meskipun dia masih mencoba nurut sama Pak Jokowi seperti dia mendukung semua Bobi Nasution di Sumatera Utara, tapi kali ini karena pertaruhannya Jawa Barat, kelihatannya Golkar tidak akan mau ngalah begitu saja kali ini, Bung Rocky. Ya itu Golkar partai yang matang tuh dan dia tahu di mana dia mesti untung dan di Hmm. mana dia mesti rugi tuh kan. Jadi Yes, kalkulasi Golkar itu benar-benar berdasar pada survei internal dia tuh. betul. Dan Hmm. Golkar tentu punya dua strategi yaitu menguji Ridwan Kamil pertama dan Hmm. memastikan calon Golkar itu potensial untuk diarahkan ke 2029 kan itu Ya. conditioning di situ kan. Dan kader-kader Golkar yang muda juga punya cara tertentu untuk menilai Ridwan Kamil. Jadi saya kira Erlangga akan memikirkan apakah Ridwan Kamil itu bisa jadi andalan untuk menuntun yang muda-muda ini dan seringkali mungkin nggak cocok dengan yang punya perspektif kader-kader yang lebih muda untuk menerima Ridwan Kamil. Jadi sekali lagi Golkar masih menunggu. Saya kira dia masih menunggu cuaca politik Mhm. dan paling bagus sebetulnya dia tunggu aja kan karena Hmm. Jokowi juga lagi problem dengan banyak hal tuh. Hmm. Nah, di mana-mana orang menganggap bahwa keterlaluan permainan Jokowi terhadap Golkar dan Hmm. suruh sana suruh sini. Nah, kita mau lihat bagaimana anak-anak muda di Golkar terutama untuk memberi suara dan suara itu mesti diperdengarkan ke publik. Dan ada suara anak-anak muda Golkar, ada suara Kino-Kino, ada suara ketua umum. Jadi di Golkar sendiri saya kira hari-hari ini masih compang-camping jalan pikirannya. Ya, ya, dan bahas, ya, saya kira ya, karena seperti dikatakan oleh Erlangga, katanya semua yang dilakukan oleh Golkar itu berdasarkan data saintifik, kata dia gitu. Itu maksudnya tentu survei-survei lah gitu. Termasuk kemarin mereka memenangkan pemilu lalu, dan kalau melihat data saintifik memang Jawa Barat itu jadi lumbung suara dia. Bayangkan Bung Rocky, dari 100 berapa ya dia? 102 kursi sekarang, itu 17 kursi diperoleh dari Jawa Barat. Itu kan artinya 15 hampir 16% lebih suara di Keren sana. ya. Jadi nggak mungkin dia lepas begitu saja gitu, dan kemudian dengan mempertaruhkan Ridwan Kamil yang peluangnya untuk menang kalau ada Anies Baswedan itu masih sangat berat gitu. Ya, tapi kelihatannya Erlangga sebagai ketua umum mengerti soal-soal ini. Tapi dia juga berhitung Ya. lawan di Jakartanya kalau kalau tidak dimenangkan oleh Golkar itu juga berbahaya. Jadi dia nggak mungkin belah Ridwan Kamil untuk satu kaki Jawa Barat, satu kaki Jakarta tuh. Mhm. Dua-duanya bisa kalah justru kan. Jadi Mhm. pusatkan aja ke Jakarta, ke Jawa Jawa Barat. Barat. Sebetulnya Mhm. idealnya begitu. Tapi tentu ada ambisi Ridwan Kamil untuk jadi tokoh nasional kan. Maka mesti Mhm. diuji di Jakarta juga. Yang saya kira ya itu pasti lewat lah. Itu nggak bakal menang di situ tuh. Lain kalau Anies masih bisa diakali oleh Mhm. cewek-cewek Jokowi, ternyata nggak bisa Ya. juga kan. Mhm. Jadi sekali lagi itu udah tembus tuh, telurnya udah pecah dan Anies pasti akan melenggang memimpin Ya. Jakarta nanti. Jadi Ya. Golkar saya kira ngerti itu dan dia nggak akan ambil risiko kalah di Jakarta.
Ya, saintifik yang dimaksud Golkar saya kira dalam kasus ini mereka sudah selesai. Tapi yang dimaksud Golkar tentu melihat bagaimana peta berikutnya, siapa yang jadi lawannya. Kalau kemudian ternyata Anies akhirnya melenggang seperti yang Anda sampaikan tadi, mereka dipastikan sekali ini pasti mereka akan melawan Jokowi. Tapi buat Jokowi itu problem serius ketika kemudian Anies melenggang dan Golkar memutuskan tetap mempertahankan Jawa Barat. Ya itu poin itu yang lagi dihitung. Juga itu kan efeknya pada kompetisi di daerah-daerah lain tuh. Jadi Hmm. saya kira Golkar final untuk memastikan bahwa Jakarta itu akan tidak mungkin dia menangkan, dan kalau dia lepas itu ya udah dia akan dapat gain di beberapa tempat kan. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, saya cuma ingin lihat bagaimana komentar Erlangga nanti, sorry, anak-anak muda nanti itu, walaupun nggak eksplisit terhadap kedudukan kedudukan Ridwan Kamil, Hmm. dan potensi anak-anak muda ini untuk bersisi dengan Ridwan Kamil juga tinggi sekali itu. Iya, Jadi iya, saya iya. tetap ingin lihat di dalam Golkar itu seberapa jauh nego antara mereka yang udah tua ini, penasihat-penasihat senior Golkar, dengan anak muda yang Hmm. merasa jangan sampai akses mereka untuk regenerasi Ya. terhambat hanya karena kedudukan Ridwan Kamil yang seolah-olah Hmm. dianakmaskan oleh Erlangga. Ya, dan Ridwan Kamil ini kan kalau dalam Golkar sebenarnya dia mualaf Golkar ya, Bung Rocky ya, dibandingkan Ya justru anak-anak itu. muda tadi ya. Jadi justru itu poinnya tuh. Hmm. Sebagai partai yang modern, mereka tetap menganggap kami udah di kader, ngikutin kader bertahap-tahap. Kenapa tiba-tiba jatah itu tertunda buat kami? Itu kan itu intinya tuh. Dan Golkar Hmm. tentu mesti hormati prinsip-prinsip anak-anak muda ini yang berusaha supaya Golkar jadi partai modern, bukan Hmm. sekedar partai yang menghitung-hitung segala hal berdasarkan kedekatan pada kekuasaan. Ya, nah sekarang yang justru yang menarik kita hitung peluangnya Pak Jokowi di tengah situasi bahwa sekarang ini kredibilitas Pak Jokowi, reputasi Pak Jokowi itu betul-betul merosot tajam gitu ya, Bung Rocky menjelang turun ini, Yes. dan dia tetap ingin cawe-cawe karena ada dua kepentingan setidaknya Jakarta ini, Bung Rocky. Satu Kaisang, menitipkan Kaisang untuk menjadi wakil gubernur di Jakarta. Kedua, kalau Anies lolos di Jakarta ya itu berarti akan menghambat peluang Gibran tahun 2029. Itu ada dua kepentingan itu saya kira. Semua kepentingan itu akan batal menjelang Oktober karena Hmm. Jokowi terlalu melihat kemampuan dia untuk ngatur tuh. Dia nggak pernah lihat bahwa dia udah jadi liability dari semua partai. Kan diam-diam semua partai sebetulnya Pak, yang Hmm. mendukung maupun apalagi yang anti menganggap Jokowi ini nggak mampu untuk, ya, bijak sedikit lah. Jadi memaksakan terus-menerus itu kan menjengkelkan publik. Ya. Jadi saya mulai lihat bagaimana para pendukung Jokowi justru mulai merasa ini kok rakus banget ya orangnya. Mhm, Dan mhm, itu yang memungkinkan kita anggap bahwa Jokowi akan jatuh sendiri itu. Karena basis pendukungnya itu tinggal surveyor yang mhm, mhm, juga buta huruf terhadap keadaan kan, terhadap kenyataan. mhm. Jadi ada hal yang harus diawasi dengan baik, bahwa semakin Jokowi berupaya untuk cawe-cawe, dia tidak sadar bahwa justru dia menenggelamkan dirinya di depan pemujanya sendiri kan. Mhm, Orang tiba pada tahap muak melihat kelakuan Pak Jokowi itu. mhm, Yang walaupun dibela-bela, apalagi dibela oleh Grace. Nah, orang makin anggap nih Grace ngapain sih? Dia diam mhm. aja juga udah lebih bagus. Dia bela justru orang makin tahu bahwa kebusukan istana itu memang berlangsung terus, sehingga pembelaan harus makin lama makin canggih itu. Cara Grace membela kan canggih betul kan. Nggak mungkin lah kan presiden selalu berdiri di atas semua golongan. Ya itu kan Mhm, mhm. pembelaan yang normatif, yang nggak ada isinya tuh secara faktual. Ya, dan apalagi kemudian ada pakem baku di publik kalau Pak Jokowi menyatakan tidak itu berarti ya, kalau menyatakan iya itu berarti tidak. Itu yang nggak bisa dibaca oleh Grace tuh. Jadi Ya. Grace Natali dijebak di situ hanya untuk memberi pembenaran. Padahal Mhm, semua orang kalau dari awal, kalau mungkin kalau orang lain ada di situ, dia akan bertindak, ya udahlah, jangan komentar lebih baik. Semakin komentar, semakin orang percaya bahwa Jokowi sedang berbohong. mhm, Jadi Grace Natali itu memperkuat asumsi orang bahwa Jokowi memang sedang berbohong. Karena mhm. itu harus dibela oleh Grace. Jadi kapasitas Grace juga akhirnya melemah gitu. Ya. Sebagai seorang yang anak muda yang dulu dianggap mampu untuk mengucapkan hal secara jujur, elok, Ya. dan masuk Mhm. akal. Sekarang dia jadi sekedar pengeras suara dari Pak Jokowi. Ya, ya. Jadi tapi gini memang kita lagi-lagi kita penting ingatkan dia bahwa hukum alam itu ya secara itu orang sesuatu yang berlebih-lebihan itu pada satu titik itu nanti akan membuat orang muak seperti Anda sebutkan tadi, atau kalau dalam bencana ya dia akan meluap dan itu menimbulkan dampak bencana. Itu
itu dipompa terus energi si Grace kan seolah-olah menganggap ya kalau dia ngomong itu orang akan percaya tuh. Apa dasarnya dia percaya dia partai pendukung kok nggak ada orang yang percaya pada partai pendukung. Bahkan juru bicara yang non partai nggak dipercaya, apalagi juru bicara yang basisnya adalah partai pendukung. Karena PSI itu partai pendukung, bahkan partai yang diserahkan pada anaknya Jokowi. Jadi Grace itu di situ jadi apa di situ? Jadi servant atau sekedar dipakai untuk lip service dari istana kan, semua itu pandangan publik terhadap Grace juga ya merosot aja tuh nilainya sebagai orang yang masih mungkin dipercaya profesional. Ternyata cara dia membela itu betul-betul dia memuji sekaligus apapun istilahnya tuh, tetapi dia melecehkan akal publik. Jadi Grace dianggap ya nipu, apa kalau nipu ya lagi rada canggih lah, kira-kira begitu bahasa netizen. Iya, iya. Ini saya kira Jakarta ini mungkin ini akan jadi batu ujian terakhir dari Pak Jokowi, tapi bisa jadi ini jadi lubang yang membuat Pak Jokowi terperosok di akhir masa jabatannya. Saya kira jadi terowongan baru untuk menenggelamkan reputasi beliau tuh. Dan pertaruhan di Jakarta itu akhirnya dia mesti lakukan lagi segala taktik yang merusak atau bahkan taktik busuk gitu. Karena Anies tetap akan beredar di Jakarta tuh. Itu juga pertaruhan Anies. Kalau Anies gagal, ya itu artinya selesai reputasi dia. Itu artinya Jokowi sangat kuat. Tapi saya nggak percaya bahwa Jokowi sekuat yang dibayangkan oleh Grace atau dibayangkan oleh surveyor-surveyor yang dia sewa. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Yep. Kita nolkan semuanya. Oke. Nolkan. Oke. Yes. Thank you.